Iki Banten, Kita ke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Putra Ilalang di channelnya Putra Ilalang di sebuah segmen khusus yaitu Bincang Komunitas. Nah, sebelumnya di sini ada dua bintang tamu lagi, yaitu ada dari Pak Eman dengan channelnya Skuding Adiwiyata dan juga Jian dengan channelnya Saung Ikan Saung Pipir. Nanti kita akan berbincang-bincang baik seputar YouTube ataupun seputar konten dan juga seputar komunitas. Ya. Jadi kita ini tergabung dalam Ikatan Kreator YouTuber Banten atau IKI Banten. Nah, sebelum kita mulai mungkin kita jargon dulu Pak Eman ya. Siap, IKI siap. Banten punya jargon. Jadi kalau misalkan saya bilang IKI Banten, jawabnya adalah kita ke. Kita ke. Jadi sebelum untuk memulai podcast atau perbincangan kali ini, kita jargon dulu biar semangat. Oke, siap ya? Siap, siap, siap. IKI Banten, Kita ke. mantap. Terima kasih untuk teman-teman, untuk Pak Eman dan untuk Jian. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa dua orang di samping saya ini merupakan orang-orang yang luar biasa. Beliau-beliau ini adalah bapak dan anak yang kemudian sangat kompak untuk membangun channelnya di YouTube dan berkarir di YouTube bersama-sama dengan kawan-kawan di kreator YouTuber Banten. Oke, kita langsung kenalan aja satu nanti kenalan namanya siapa dan channelnya apa dan bergerak di bidang apa. Oke, mungkin langsung saja. Silakan dari Pak Eman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Eman. Ya. Nama panjangnya juga Eman aja. Kalau dulu teman saya ada yang bilang Eman doang gitu. Asal yang penting doang kesananya itu nggak ada implik-impliknya. Iya. Boleh impliknya doang kiai, boleh Iya. doang ustad gitu. Yang saya khawatirkan takut doangnya itu dimiripkan dengan teman saya yang ada di Ragunan sana. Doang gitu ya. Iya. Enggak. Jangan sampai itu, Bang. Kalau dilihat dari filosofis nama Kang Ilalang, Iya. jadi ceritanya gini, Eman itu kalau dari bahasa Jawa sayang ya. Iya. Berarti ibu saya itu ngasih nama saya Eman, berarti dia sayang sama saya. Iya. Sementara dari kacamata Ustadz, Eman itu asal katanya dari Aiman, jadi nggak ada huruf Aiman. Iman. Anggap saja kita bulatkan katanya biar tambah enak dan bermakna jadi iman. Jadi iman. Nah, kita kolaborasikan antara makna bahasa Arab dengan bahasa orang tua tadi. Iya. Eman sayang, iman ya percaya. Berarti Iya. orangnya beriman juga dapat dipercaya. Itu harapan dengan jangan orang berkata apa arti sebuah nama gitu. Iya. Itulah mungkin filosofis. Jadi jangan ngelihat orangnya hitam, karena hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti. Siap. Mantap. Emang selalu menarik. Channel susah untuk diucapkan, tapi asik kalau sudah dikenal. Oke. Apa nama channelnya, Pak? Skuting dan Adiwiyata. Skuting dan Adiwiyata. Oke. Apa tuh? Channel apa tuh, Pak? Skuting dan Adiwiyata itu sebenarnya kenapa saya pakai bahasa skuting gitu, tidak pakai bahasa pramuka. Ya. Padahal ya skuting bisa dibilang pramuka, pramuka bisa dibilang skuting gitu. Ya. Tapi kenapa saya pakai bahasa skuting? Karena skuting ini yang paling tua istilahnya dipakai sebelum masuk menjadi pramuka. Oke. Dengan tokoh kita semuanya udah tahu, Ya. Lord Baden-Powell of Evil. Oke. Itu tokoh siapapun pasti tahu. Bahkan Kang Ilalang, kalau saya tanya kepada anak-anak SD, SMP, SMA, ketika ditanya siapa bapak pramuka dunia, mereka tahu.
Tapi ketika saya tanya Siapa pramuka Indonesia? pramuka Indonesia, mereka banyak yang tidak tahu. Nah, disinilah teman-teman gitu kan, karena yang kita pakai saat ini adalah tunas kelapa. Itu tidak ada di Amerika, Ya. itu tidak ada di Malaysia, itu tidak ada di Singapura gitu, tidak ada di negara manapun. Jadi tunas kelapa itu adalah logo pramuka untuk Di Indonesia. Indonesia doang berarti. Ya untuk Indonesia aja kalau untuk itu. Terus di mana skutingnya gitu? Skutingnya itu dulu kita masih bawa di seluruh dunia. Skuting itu bawa namanya WOSM. Awesome. Ya. WOSM. Jadi WOSM. Ya. Seperti itu. Kalau Nah. adiwiyatanya Pak? Sekarang yang kedua, karena memang di banyak sekali sekarang pengerusakan hutan, banyak anak yang tidak peduli dengan lingkungan. Kemudian sekarang adalah masalah kondisi global warming, kondisi di perumahan di kita sudah banyak dihuni untuk pertokoan, untuk perumahan, sehingga kondisi bumi ini sudah mulai sakit kan. Alam ini kondisi sakit, sementara kita aja bisa sembuh karena alam gitu. Kalau alamnya sakit itu sudah tentu akan ngefek, sebagai pengungsinya juga akan sakit. Maka dari itu melalui satu lagi salurannya yaitu Adiwiyata, saya gabungkan channel ini menjadi Sekuting dan Adiwiyata. Kalau orang lain mungkin ada yang bicara Sekuting nggak aneh, bicara pramuka nggak aneh, bicara Adiwiyata juga nggak aneh. Yang aneh itu adalah menjadi Sekuting dan Adiwiyata. Penggabungan ya. Iya. Jadi kalau istilah di televisi itu apakah namanya SCTP gitu. Satu untuk semua ya. Oke. Itu channel daripada Pak Eman, Sekuting and Adiwiyata. Silahkan di subscribe, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Channel ini memang channel edukasi, channel yang banyak memberikan banyak gambaran, banyak edukasi baik mengenai Sekuting atau pramuka sendiri ya, dunia maupun Indonesia, dan juga Adiwiyata yang banyak bicara tentang isu-isu lingkungan ya, seperti global warming dan lain-lain. Jadi untuk pengetahuan, untuk informasi, edukasi, Sekuting Adiwiyata memang sangat relevan untuk kita terus pantengin. Nah, di sebelahnya ini ada partnernya yang luar biasa. Siang malam mereka ini berdua gitu, kayak adik kakak, sebetulnya bapak dan anak. Ini perlu dicontoh teman-teman. Jadi berkembang dan diajarkan langsung oleh bapaknya ini yang sudah lebih dulu lahir gitu ya, kepada anaknya dulu gitu. Silakan Bang Jian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama panjang saya Jian Alfiandi Putra. Ya. Bisa juga dipanggil Jian, Ya. bisa juga dipanggil Yayang. Oke. Kenapa bisa dipanggil Yayang? Karena dulunya ibu saya itu kalau dalam bahasa Sunda itu geget. Geget. Tahu kan geget? Apa tuh geget? Geget itu saking Pangalam. sayang ya. Oh, Sehingga iya, pangalam. kasih Pengalam ya, Yayang. Atau panggilan sayang ya, lah ya, dari panggilan kecil. sayang. Sehingga nama Yayang itu nyebarlah. Orang-orang nyebar. Ya. Jadi kadang mah orang-orang itu nggak nyebut ngaran asli. Oh, jadi boleh dipanggil Yayang? Yayang. Kebanyakan orang manggil Yayang. Iya, iya, iya. Paling kalau misalkan dipanggil Jian atau Ian itu sama teman-teman paling. Oke. Kebanyakan orang kampung sama kebanyakan pokoknya manggil Manggil Yayang. Yayang. Channelnya apa? Kalau Bang Yayang. channel Saung Ikan Sawah Pipir tentang mencakup 3 hal. Oke, apa tuh? Yang pertama budidaya ikan Budidaya ikan. atau jual ikan. Yang kedua tempat makan. Tempat makan. Yang ketiga tempat santai. Tempat santai. Oke. Nah, itu channelnya dari Bang Yayang atau Bang Jian sendiri. Jadi kita pun ini lokasinya masih pagi, masih adem juga udaranya, dan kita sedang berada di Saung Ikan Sawah Pipir. Ini sebuah konsep minimalis resto dengan konsep tradisional yang langsung bisa diperkenalkan dengan alam, lalu dengan bagaimana proses kita bisa makan, bisa melihat masak, mancing dan lain-lain gitu. Jadi ini pun sangat recommended untuk teman-teman yang ingin berwisata yang dengan nuansa desa ya, di Saung Ikan Sawah Pipir. Nah, jadi dua partner ini gitu ya, ini punya channel yang berbeda dan masing-masing ngurusnya gitu, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong karena memang ini kan bincang komunitas ya, ngomongin YouTube. Menurut Jian dulu deh, Ya. menurut Jian
kenapa sih kemudian Saung Ikan Saung Pipir harus di YouTube kan gitu, atau harus diperkenalkan dengan YouTube menurut dia? Kalau sebenarnya sih menurut saya lebih bukan ke apa, kadang kan orang bikin YouTube itu cari sensasi, buat cari viewer banyak, uang. Tapi buat saya mah gimana ya, sekalian belajar usaha di bidang ikan, juga sekalian apa, berkarya di YouTube, promosi juga. Iya, promosi. Luar biasa. Jadi nggak ada apa, nggak ada ingin viral atau apa gitu. Jadi intinya mah belajar usaha sambil berkarya di YouTube. Jadi sambil sharing juga ya dengan kawan-kawan. Gini loh gitu. Iya. Kita berwirausaha gitu. Dan Dian ini masih sangat muda, masih sekolah kan. Tapi badannya aja yang gede. Udah jadi manajer dia di Saung Ikan Saung Pipir. Tangan kanannya bapaknya ini. Gitu, karena kan bapaknya yang di luar. Masih 19 umur. Wah, masih 19 promosi gitu. Ya, jadi itu alasan kenapa kemudian Dian mengembangkan channel Saung Ikan Saung Pipir melalui kanal YouTube-nya. Kalau Pak Eman dengan Sekuting Adiwiatanya nih, kenapa nih? Sekuting dan Adiwiyata itu yang pertama adalah saya kan misalnya pendidik gitu kan. Iya. Kemudian saya juga punya kebutuhan untuk video-video itu, ya kebutuhannya tentunya untuk mendidik gitu. Iya. Jadi sebenarnya saya itu education oriented. Mantap. Jadi sebenarnya lebih kepada saya pendidik. Di dalam pendidikan itu ada yang namanya pembelajaran itu disebut dengan Pak Ikem. Apa tuh Pak Ikem? Dulu Pakem, berubah menjadi Pak Ikem. Ada juga yang mengatakan Pak Ikem Gembrot. Jadi Pakem itu pembelajaran kreatif, aktif, menyenangkan. Kemudian diinovasi lagi Pak Ikem Gendrot. Pak Ikem ya. Pak Ikem itu pembelajaran kreatif, inovatif. Ada tambahan inovatif gitu. Kemudian dirubah lagi, banyak yang mengungkapkan istilah ini dengan Pak Ikem Gembrot. Sama dengan tadi, cuma ada gembrotnya. Apa tuh gembrotnya? Gembrotnya itu gembira dan berbobot. Saya kira gedung. Jadi gembrot itu gembira dan berbobot. Itu istilah-istilah yang saya kenal berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian ada lagi satu konsep yang disebut dengan CTL. Apa tuh CTL? CTL itu contextual learning and teaching. Jadi contextual learning and teaching itu adalah bagaimana menjadikan alat peraga itu bukan lagi guru itu menjadi seorang pemidato gitu. Atau guru menjadi seorang penceramah, walaupun di sana ada ceramah, ada bicara, tapi ada unsur-unsur lain yang terlibat sehingga kita nggak jenuh. Contoh gini, ketika kita mau mengajarkan rizoma, gitu kan, rizoma itu misalnya tentang, itu kan kalau anak suruh baca buku, suruh neliti sendiri, bosan. Tapi berbeda lagi ketika anak-anak hari ini kita yuk keluar misalnya, kita ke depan sekolah, di sana ada tanaman rizoma seperti misalnya jahe segala macam gitu. Itu anak-anak lebih tertarik gitu datang ke sana. Nah kemudian setelah mereka tertarik, kemudian kita dokumenkan melalui video, mereka ngelihat lagi, itu mereka tambah seneng gitu kan. Sehingga nanti masuk ke CTL-nya, contextual learning and teaching-nya, karena itu sebaik-baiknya alat peraga adalah asli. Lain lagi kalau misalnya kita mau belajar tentang misalnya contoh kerbau, nggak usah asli juga nggak apa-apa. Dan itu diekspos di YouTube ya, biar memang akhirnya ini juga menjadi inspirasi ya, untuk banyak orang ya. Untuk banyak orang. Kemudian ada hal lain sih buat koreksi juga, kan nanti ada kolom komen ya. Loh, kok Pak ini salah loh gitu. Kok nggak menarik? Kok nggak menarik sih? Saya nggak ini begini loh Pak. Jadi bahan evaluasi. Jadi intinya adalah bukan berarti saya sebenarnya ingin membuat pelajaran yang menarik, kalaupun memang situasinya nggak menarik. Dan kalau seandainya ini tidak menarik, teman-teman ada yang memberikan kontribusi beginilah supaya menarik. Intinya misalnya saya punya kemenarikannya dalam angka 10, ketidakmenarikannya 9. Siapa tahu dengan saya publikasinya, ketidakmenarikannya ditambah sama teman sehingga di collab menjadi satu kesatuan sesuai dengan harapan saya. Intinya bahwa yang saya kemas ini bukan sebuah kesombongan, adalah kemampuan total atau keahlian saya. Ini hanya sebagai satu isu gitu. Saya punya keinginan untuk belajar kreatif, inovatif, dan
menyenangkan Nah, tadi. oke, itu adalah sebuah satu inspirasi ya. Bagaimana kemudian YouTube itu bisa menjadi wahana edukasi juga, wahana sharing juga, apalagi dengan edukatif oriented ya. Bagaimana orientasinya adalah menyampaikan pesan-pesan edukasi, pesan-pesan pendidikan gitu, Moral. jadi pesan-pesan moral dan lain-lain. Jadi YouTube nggak hanya sebagai wahana hiburan, entertain gitu ya, walaupun di sana tetap akan dikemas dengan konsep entertain tertentu gitu. Nah sekarang gini, kalau menurut Pak Herman sendiri, bagaimana sih seharusnya menjadi seorang konten kreator gitu ya? Karena kan sebenarnya seorang konten kreator punya tanggung jawab kan, ya kan? Kadang-kala begini, kita membuat konten ingin viral dipaksakan kan. Pak Herman ini kan sebagai salah satu ya bagian daripada konten kreator karena di YouTube medianya gitu. Nah, menurut Pak Herman tuh konten kreator itu sebenarnya bijaknya seperti apa sih? Walaupun memang hiburan ya nggak masalah, memang hiburan adalah hal yang sah gitu ya, karena kita tuh butuh gitu. Tapi kita misalkan ada batasan atau apa gitu. Menurut Pak Herman gimana tuh? Saya sering menyampaikan suatu konsep itu saya bawa ke arah yang makro, tidak saya bawa ke arah yang mikro ya. Oke, gimana Saya tuh? bawa ke arah yang general. Karena ini konsep ini bisa loh dibawa ini ke ruang lingkup YouTube. Konsep ini bisa. Jadi saya milih-milih. Ini konsep yang general. Ini itu sebenarnya bukan hanya bisa diterapkan di pendidikan. Iya. Ini bisa loh di organisasi pemuda. Iya. Ini bisa lah di YouTube gitu. Artinya bahwa saya mau pakai filosofis Adiwiyata. Di Adiwiyata itu ada 3 prinsip. Ya, Yang pertama adalah edukatif. ya, Yang kedua adalah partisipatif. oke, Kemudian yang ketiga berkelanjutan. oke. Gitu. Jadi menurut saya bagaimana kita menjadi Konten kreator. konten kreator seperti tadi yang disampaikan itu adalah kita membuat satu materi atau konten berhubungan dengan tentang apa konten Apapun kita, itu, apapun termasuk itu, hiburan. tapi nanti endingnya itu tidak hanya di dua sisi. Oke. Contoh 2 sisi tadi hanya rekreatif, Rekreatif, ya. rekreatif. Kemudian misalnya hanya sekedar entertain gitu kan. Iya. Jadi tidak hanya entertain, dan soalnya apa? Kadang orang yang banyak refreshing dan hiburan, Iya. sementara di dalamnya tidak ada edukatif, Iya. itu endingnya kadang tidak positif kan, banyak. Oke, Gitu kan. sepakat. Makanya kenapa saya bikin paket komplit gitu kan? Iya. Saya bikin paket komplit biar nanti hiburan adalah hiburan yang mendidik, Iya. rekreasi adalah rekreasi yang mendidik. Iya. Tetap kemanapun kita larinya di situ harus ada pesan-pesan moral. Oke, Karena kalau nggak ada pesan moral itu labas. Oke. Istilah rem itu labas. Jadi itu memang menurut tetap, saya. ya, tetap harus ada ukuran ya Pak ya, karena memang ya yang nonton YouTube juga semua umur Pak ya. Iya. Mending kalau bagi mereka yang udah bisa menyaring ya. Iya. Kalau memang belum kan kemudian ini akan menjadi sebuah problem ya ke depannya gitu. Iya, makanya ketika kita mengambil contoh, misal ini komedian, Iya, misalkan komen. misal komedian, ini lucu gitu. Jadi walaupun itu sebuah kelucuan, nanti endingnya itu misalnya dia jorok misalnya, Iya. jorok kan. Apa sih efek dari jorok gitu? Iya betul. Nah dari jorok itu ternyata akhirnya walaupun dilakukan dalam bentuk komedi, Iya. ternyata orang ini akan berperilaku seperti ini Iya, endingnya. yang nonton. Yang nonton Iya. itu, makanya kamu jangan berbuat jorok. Iya. Ada endingnya, tapi ketika Mungkin kita kalau ada pesan itu mungkin masih sampai. masih sampah. Tapi kalau nggak ada, Nah kalau nggak ada berarti kan tiba-tiba truk misalnya, dan itu dianggap benar ya. dan truk orang-orang pada ngelihat Iya. hanya dalam sisi itu, berarti kan mereka hiburan, seneng ngelihat itunya. Iya. Tapi nanti apa? Iya. Yang bikin konten ini mau kemana? Iya. Merusak moral kah? Betul, betul. Atau mau, tetapi kalau di dalamnya bahwa orang yang merusak moral, nanti akhirnya akan begini. Kita kasih yang misalnya kita hiburan, entertainment yang kelucuannya itu tentang kejelekan, tetap orang yang jelek endingnya adalah jelek. Ada pesan-pesan. Ada pesan-pesan moral di endingnya. Jadi maksud saya, silahkan antum gitu, mau bikin apa aja apa kontennya, aja, gitu. rekreatif, kenapa tidak? Iya, Hidup betul. tanpa rekreatif itu Wah, pegel-pegel. bosan. Gitu. Kayak kanebo kering. Iya. Kemudian sekarang gini, wah you mikir, edukatif nulis segalanya gambar mikir, Iya. stres, butuh entertainment gitu Iya, kan. iya. Jadi kita jadikan entertain dan rekreatif itu adalah sebagai bentuk Refresh. refresh. Refresh.
refresh dari keadaan kita, menyampaikan sebuah edukatif, sehingga nanti kemasan konten kreator yang kita buat itu tidak semerta-merta kita tampil banyak yang nonton, tapi harus ada pesan-pesan moral yang akan kita sampaikan. Itu menurut saya. Oke, itu jadi kita buat konten, sekalipun itu memang konten entertain gitu ya, kita tetap harus bertanggung jawab. Kita harus memikirkan bagaimana jangka panjang dan efek ya yang memang ditimbulkan dari konten itu. Seperti apa yang dikatakan Pak Eman tadi. Hal kecil saja itu bisa sangat berpengaruh gitu loh. Dan kalau misalkan buat konten yang hiburan ya, kenapa tidak ya kita tetap menyisipkan pesan-pesan tertentu yang kemudian itu bisa menjadi sebuah pelajaran gitu. Kalau menurut Jian sendiri tuh gimana tuh tentang hal itu? Tentang apa? Ya, tentang konten kreator itu harusnya. Ya menurut saya tentang konten kreator semuanya ya, mau dari tentang komedi, mau tentang dari misalkan budidaya ikan, mau tentang Apapun itu. misalkan tentang makanan gitu. Yang penting apa namanya, dalam konten itu ada hal yang bisa diambil gitu. Oke. Pelajaran. Ada pelajaran. Iya. Misalkan tentang makan nih Kak. Iya. Jadi bukan hanya dia makan-makannya doang. Oke. Jadi ada gimana ya? Memberikan informasi misalkan itu. ya. Contohnya satu, memberikan informasi di mana sih tempat makan ini, di mana sih tempat yang makan enak ini. Iya. Ini sehat atau Iya, enggak? sehat atau misalkan enggak? ya. Bagaimana sih cara membuatnya Cara kan? membuatnya, iya. Jadi lebih ke informasi sama pelajaran Iya. yang dapat Dan diambil dari juga konten itu. bisa dikemas dengan hal yang lebih menghibur Iya. ya, biar nggak garing gitu. Biar gak garing. Nah sekarang gini, kita ini kan gabung di komunitas Ikatan Kreator YouTuber Iya. Banten ya Pak Eman ya. Iya. Pak Eman sendiri di koordinator divisi advertising ya. Iya. Ya, Jan di mana Jan? Di bagian akomodasi. Oke, akomodasi. Iya. Oh kali. Oh iya benar Yo. Iyo sama Bang Ewok ya. Bang Ewok ya. Nah, menurut Pak Eman ya, menurut Pak Eman sendiri penting nggak sih kita berkomunitas di YouTube khususnya? Kita lihat karena kita diam di sebuah kita kan kalau pengen besar, Ya. sesuatu itu bisa jadi besar itu karena memang ada kumpulan. Oke, ada kumpulan. Ada kumpulan. Kita nggak akan pernah besar ketika kita nggak ada kumpulan. Terbukti bahwa bagaimana negara kita ini bisa merdeka, itu adanya Budi Utomo dulu. Persatuan. Itu karena memang ada organisasi-organisasi kepemudaan sebelum munculnya Sumpah Pemuda di 28 Oktober tahun 1928 dulu itu. Ya. Itu kita nggak ada kekuatan apa-apa. Kenapa kita bisa menang? Karena kita ngumpul, Oke. menyamakan persepsi satu ide gitu Ya. kan. Kemudian yang berikutnya tinggal bagaimana kita mengemas kumpulan ini. Saya pernah ngobrol dengan Kang Ilawan bahwa kadang-kadang kalau misalnya tidak kita menjelekkan, karena tidak ada yang jelek menurut saya, semuanya betul. bagus. Cuman maksudnya kalau kita harus pilih misalnya manis, agak manis dengan sangat manis gitu kan, tentu kita kan nggak ada yang salah kita Nggak semuanya. ada yang salah, rasa sih. Sebenarnya semua juga rasa, tergantung hobi, tapi Iya. paling tidak ketika mana sih posisinya yang lebih ideal gitu, oh sangat manis, kenapa tidak kita memilih yang sangat manis gitu. Begitu pula dengan sebuah organisasi atau komunitas gitu kan. Nah, di komunitas juga bukan cuma, jadi kebanyakannya orang di komunitas ini saya hobi motor, Iya. makanya orang-orang yang hobi motor dengan saya ngumpul. Iya. Apa sih endingnya? Silaturahmi bagus, Iya. orang bisa senang bagus. Apa sih, karena tujuan kan, Iya. tujuan orang hidup kan pada Relatif. dasarnya gitu kan, seperti itu. Nah, cuman kadang yang jadi permasalahan adalah imbangan antara positif dan negatifnya itu. Iya. Ini kayak begini, ini kan ada kan timbulnya perpecahan di keluarga gara-gara sebuah komunitas itu ada. Iya. Karena Betul, dia betul. memikirkan aktivitas komunitas, uang dia pakai untuk kegiatan komunitas, kemudian hal-hal lain untuk biaya pendidikan dia itu kan Iya, kepentingan komunitas Iya. gitu. Artinya apakah dia salah komunitas? Komunitasnya tidak salah. Tidak salah. Cuman konsep membangun jati diri, mana keluarga, mana komunitas, kemudian apa efek dari kita berkomunitas itu, selama memang efeknya dia senang, Ya. keluarga senang, semuanya berjalan baik, itu menurut saya Sah. sah-sah saja. Yang jadi masalah adalah
apa yang kita lakukan ini outcome dan impact-nya itu Ya. apa gitu. Oke. Itu menurut saya gitu. Jadi penting ya sebetulnya berkomunikasi di Penting. YouTube ya, sangat Penting. penting ya. Tinggal tadi itu bagian-bagian yang membuat miss Ya. pertengkaran dengan keluarga, Ya. atau misalnya yang membuat kita miss disposisi keuangan Ya. dari, nah itu yang harus kita mulai bangun bagaimana yang baiknya. Menurut Jan sendiri gimana? Berkomunikasi. Iya. Tapi gimana? Nggak bisa banyak-banyak. Nggak apa-apa. Singkat aja. Iya nggak apa-apa. Nggak mesti banyak. Ya menurut saya berkomunitas bisa jadi penting, bisa jadi enggak. Oke. Kenapa bisa jadi penting komunitas? Ya kalau misalkan komunitasnya kata diimbang Oke. antara hiburan sama dampak positifnya. Oke. Kalau misalkan nggak penting ya, sekarang kan gini banyak komunitas yang ala kadarnya sekedar nongkrong, hiburan, nyanyi-nyanyi, cuman dampak positifnya sedikit gitu, Sedikit. bahkan nggak ada gitu. Iya. Jadi menurut saya ya penting, kalau Iya. penting ya positif. Iya. Oke, jadi ada catatan. Berkomunitas penting, tapi harus ada output yang jelas, ada nilai yang jelas di komunitas tersebut. Kita misalkan berkomunitas di IKI Banten. Kalau misalkan IKI Banten sendiri tidak memberikan output yang jelas, tidak memberikan edukasi apapun ya, dan tidak memberikan dampak apapun baik kepada member ataupun kepada masyarakat, ya itu jadi tidak penting gitu. Tapi ketika sebaliknya, ada hal yang kemudian kita ambil baik dari edukasinya, informasi, kawan, jaringan, silaturahmi, begitupun kepada masyarakat, itu sangat penting gitu ya. Nah, untuk menurut Pak Eman ya sekarang kalau kita melihat konsep konten kita bagaimana membuat konten menarik, mungkin ada tips khusus nggak sih menurut Pak Eman untuk membuat konten khusus yang unik ya, atau yang menarik lah yang bisa ditonton orang gitu. Sebenarnya untuk membuat sesuatu yang menarik itu ada beberapa komponen ya. Oke. Kadang yang pertama bakat dari orang tersebut untuk membuat. Kadang-kadang misalnya kita nih mau lucu gitu, karena bakatnya kita ini bukan pelucu, dilucu-lucukan juga kadang Nggak Kayak lucu. saya nggak lucu. seperti gitu ya. Artinya memang Saya kaku. ada bakat dan minat yang tertuang di situ. Iya. Kemudian ketika bicara menarik, makanya menarik ini mau dari sudut pandang apa? Iya. Gitu. Apakah menarik di sini mau dari sudut pandang multimedianya? Apakah menarik itu dari performan orang? Jadi ada yang dipelajari nanti secara IT kemenarikan itu kan? Iya. Ada yang kemenarikan itu dibawa oleh kompetensi dirinya sendiri. Oke. Kalau misalnya kemampuan yang kita bangun berhubungan dengan IT gitu kan, otomatis kan misalnya kita nonton nih, set tampilannya, wih, Sinematik. sinematik, kemudian jelas gitu. Jadi baru ngelihat nih jeleger-ngejelasnya aja itu orang sudah pengen nonton. Iya, gitu. betul. Sehingga ya menarik di situ kan, Iya. menarik. Ternyata kemenarikannya. Kemudian ada orang yang cara nyimpen angel-angelnya itu kan, bagian mana sih? Pengambilan Contoh gini, angle. kolaborasi antara kemampuan retorika dia bicara, Iya. kemampuan menyimpan angle itu, kemudian dengan konten materi yang akan disampaikan. Nah, Iya. kalau sudah itu terintegrasi gitu kan, Iya. itu akan menjadi satu kesatuan yang cukup manis. Iya. Jadi menurut saya masalah menarik itu bukan hanya dilihat dari sudut orang itu pinter atau tidak pinter, Iya. cuman pinter di sini, pinter yang di sebelah mananya. Oke. Jadi perlu ada kecerdasan yang dibangun. Kecerdasannya itu adalah kecerdasan di bidang IT, karena sekarang yang kita hadapi YouTube itu adalah IT. IT, Gitu. ya, informasi dan Berarti teknologi. itu mutlak. Iya. Itu kemampuan mutlak yang harus kita pahami. Serendah-rendahnya YouTuber Iya. harus paham loh. Iya. Masa bikin sampul aja misalnya kita Iya. eh, Thumbnail ya. thumbnailnya misalnya nggak bisa. Otomatis nanti ketika nanti kita di IKI Banten, kita uji kompetensi mereka Oke. dari yang paling dasar sekali. Jadi jangan sampai ada yang maaf misalnya, jadi nanti ada evaluasi kompetensi. Iya. Evaluasi kompetensi itu di situ maksudnya
kita jangan melihat kita ini YouTuber, kita sudah punya konten, jangan. Kita anggap mereka ini belum pernah belajar YouTube gitu. Oke. Evaluasinya nanti. Iya. Sehingga nanti kita akan tahu siapa yang ada di titik, bukan untuk menjudge kamu bodoh loh gitu kan. Kamu nggak ngerti loh, kemudian membangun sakit-sakit hati, bukan. Iya. Justru coba kita akan bangun dari sisi pembuatan thumbnail. Coba kita bikin semuanya ternyata ini Ada unik di sini. ya. Kadang kan ada Iya, gini Kang. betul. Dulu saya pernah di konsentrasi di sekolah multimedia gitu kan. Saya dulu beranggapan bahwa ketika terakhirnya adalah Eskom gitu ya, sarjana komputer, dia paham tentang seluruh yang berhubungan dengan komputer. Ternyata tidak Kang. Iya. Dan ternyata setelah kita masuk ke tatanan yang sebenarnya, ada sarjana misalnya sistem informasi, ada sarjana informatika, Iya. kan. Jadi ternyata di Eskom itu sendiri ada ada spesifikasi yang lebih spesifik lagi. Artinya ketika bicara tentang misalnya manajemen informatika, dia belum tentu paham tentang SI gitu, sistem informasi. Sama menurut saya, ketika kita sama-sama membuat cover dengan aplikasi yang sama, siapa tahu ada bagian icon-icon tertentu yang nggak kita gunakan, penting kita pengen loh seperti mereka. Tapi kita nggak menggunakannya, hanya tahu di tatanan ini, alatnya sama, aplikasinya sama, tapi produknya berbeda. Kemarin Kang ke rumah Kang Jupe, saya main sama Ijian gitu kan, membesarkan volume kan biasa, ya. Kemudian ngotak-ngatik itu dia biasa, tapi ketika Kang Jupe bilang, kok cenah volumenya kecil sih, padahal kan digedein udah. Pemahaman Jian dan saya, volumenya itu cukup dikeatasin gitu. Ternyata ada permainan lagi di pinggir, setengah sama ditekan di pinggirnya. Nah itu kan saya nggak tahu. Iya. Sekarang kita bicara tentang aplikasi yang digunakan apa? KineMaster misalnya, sama. Yang dibukanya juga sama. Kemudian ketika bersuara pasti Kang Jupe ngelihat dia mampu, ternyata kami tidak mampu. Akhirnya di situ terjadilah satu sharing tip and give, dan menurut saya ini adalah sebuah manajemen konsep pengetahuan yang akan membangun SDM itu sendiri di bidang IT yang kita tahu, apalagi yang sama sekali belum kita pakai. Jadi tambah aplikasi beberapa hal itu Pak ya. Iya. Jadi beberapa hal untuk membuat konten yang menarik juga di YouTube ya. Kita perlu menguasai skill khusus Pak ya, mulai daripada bagaimana kita belajar teknis pengambilan video, bagaimana kita belajar tentang YouTube-nya sekalipun dan lain-lain. Kalau menurut Jian sendiri gimana tentang tipsnya untuk membuat konten yang menarik? Tips untuk bikin konten menarik menurut saya dimulai dari pengambilan itu. Pengambilan angle ya, video. Kadang kan kita performa sudah bagus gitu, cara ngomong, cara apa, terus pengambilannya jelek. Jadi kurang videonya, kurang menarik. Terus ya dari tadi thumbnail harus dibuat semenarik mungkin, sehingga orang menarik untuk ngeklik gitu. Dan orang akhirnya mau datang ya, sama, hampir sama. Jadi sebetulnya kita perlu mempelajari banyak hal teknis pengambilan gambar, tentang bagaimana konsep tentang dalam YouTube sendiri gitu. Oke, terakhir karena memang waktunya juga sudah cukup panjang ya. Terakhir untuk, karena ini bincang komunikasi gitu ya, sampaikan untuk mungkin teman-teman yang punya YouTube untuk kemudian gabung ataupun berkomunitas. Silahkan Pak Eman dulu lah. Ya, teman-teman semuanya yang ada di wilayah Provinsi Banten gitu. Kalau seandainya misalnya kita mau membangun sisi, ketika dia seorang pejabat, dia membangun dari sisi kepejabatannya. Ketika orang mau membangun dari sisi misalnya, kita ambil, karena sekarang yang lagi ngetren adalah YouTube. Bagaimana kita membangun sumber daya dan Banten ke depan lebih baik itu di dalam YouTube. Satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bersatu. Intinya adalah yuk kita bersama-sama di IKI Banten
Oke. Untuk saling memberikan kontribusi. Kontribusi ini itu nanti ada 2 kontribusi untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian ya pada akhirnya bisa membentuk Banten yang lebih baik ke depan. Oke. Jadi kita konsentrasi di YouTube-nya gitu, seperti itu. Dan kita nggak usah sombong, kita juga nggak usah istilahnya merasa bahwa kita ini misalnya banyak paham dengan sesuatu. Mari kita buka bersama-sama, pada dasarnya manusia punya banyak kekurangan. Dan kekurangan kita itu yang melebihi, yang bisa memberikan itu adalah orang lain. Kemudian jadikanlah evaluasi orang lain sebagai bahan untuk kita maju ke depan. Jadi jangan alergi untuk dikoreksi gitu. Jadi itu aja mungkin pesannya. Mari gabung dan kalau kata Pak Eman, kita sama-sama di komunitas di Banten juga untuk membesarkan Banten melalui kanal-kanal YouTube kita, dan kita menjalin kebersamaan untuk maju bersama. Dian, terakhir Pesan dari saya buat yang ingin gabung di Cibanten. Iya, di Cibanten. Menurut saya buat teman-teman semua yang ingin mulai berkarya, lebih baik mulai dulu, walaupun misalkan kita punyanya HP doang gitu. Oke, betul, sepakat. Bukan jadi halangan. Jadi kadang kan kita mau di YouTube punya HP doang. Iya. Jadi walaupun kita gak punya kamera, ya jalanlah sambil jalan. Iya. Sambil nanti kalau misalkan sukses kan bisa beli kamera gitu. Oke. Jadi mari gabung di Cibanten untuk menjadi konten kreator yang inspiratif dan Profesional dan berwawasan. Oke, terima kasih kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada, dan kawan-kawan komunitas dimanapun kalian berada. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di segmen Bincang Komunitas season selanjutnya dengan para YouTuber yang lain, dengan para tokoh inspiratif yang lain. Oke, sebelumnya kita jargon dulu sebelum kita tutup segmen Bincang Komunitas kali ini. Iki Banten! Kita ki! Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.